tua ya, kita wajib doakan mereka setelah sholat. Ya, yang ketujuh itu bersikap jujur kepada mereka. Kita wajib jujur kepada mereka. Ya. Yang kedelapan yaitu menyenangkan hati mereka. Caranya itu bagaimana? Ya, kita rajin belajar, rajin membaca buku. Tujuannya apa? Agar mereka bangga kepada kita dan kita bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Nah, yang poin B yaitu meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ada yang sudah tahu kisah Nabi Ismail alaihissalam? Ya, kalau ada yang tahu, mari kita bahas ulang. Mungkin ada yang belum tahu dan ada yang tahu. Nah, keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sendiri adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Ismail ini mempunyai ibu yang bernama Siti Hajar. Sejak kecil, Nabi Ismail sudah ditinggal oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, hal itu pun diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pun yang mendengar itu tanpa keraguan agar ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun merasa terharu atas ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail atas perintah Allah untuk melaksanakan yang Allah perintahkan tadi. Nah, ketika Nabi Ismail siap-siap ingin disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah, maka atas izin Allah Nabi Ismail tadi berubah menjadi seekor domba yang gemuk. Nah, seketika itu pun Nabi Ibrahim langsung memeluk Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kisah ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Nah, begitulah pengorbanan atau keteladanan, kepatuhan dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam terhadap ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Ananda? Apa bentuk pengorbanan dan pengorbanan Ananda di rumah terhadap orang tua Ananda di rumah? Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan belajar yang baik, belajar yang giat, menyayangi mereka dan berkata dengan baik kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Nah, ayat tersebut memberitahukan kepada kita bahwa kita dilarang berkata kasar atau melakukan perbuatan kasar ataupun durhaka kepada kedua orang tua kita, ya Nanda. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ya, keridaan Allah itu tergantung keridaan kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, kita jangan sampai membuat orang tua kita marah ya. Nanti murka Allah itu akan sangat terasa pada kita, ya Nanda. Nah, dengan demikian kita sebagai umat Islam
harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama orang tua mengajak kepada hal yang baik. Membantah atau berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Jangan sekali-kali melakukannya ya. Allah akan mengazab dunia akhirat anak yang durhaka kepada kedua orang tua ya. Nah, menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Siapa ya Kan'an itu? Ya, Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Kan'an ini merupakan putra yang tidak taat kepada kedua orang tuanya ya. Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul sejak usia 500 tahun ya. Kaum Nabi Nuh ini selama 80 tahun Nabi Nuh berdakwah sangat sulit untuk beriman atau untuk diajak beriman kepada Allah ya. Suatu ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah perahu ataupun kapal yang besar ya untuk mengangkut kaumnya yang beriman dan berbagai jenis binatang atau hewan yang akan dimasukkan di dalam kapal. Nah, ketika itu putra Nabi Nuh Kan'an ini tidak mau diajak untuk membuat kapal tersebut, sehingga putranya dan kaum Nabi Nuh kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman ini mengejek-ngejek Nabi Nuh. Kenapa membuat kapal di tengah tempat yang gersang tandus, sehingga mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Sampai suatu ketika kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam ini telah selesai dibuat. Seketika itu hujan deras dan banjir pun melanda daerah tersebut, sehingga Nabi Nuh menghimbau kepada putranya untuk naik segera ke dalam kapal. Tetapi putra Nabi Nuh tersebut yang bernama Kan'an tidak mau naik ke dalam kapal. Malah Kan'an ini berusaha untuk lari ke gunung, ke daerah tinggi. Alangkah malangnya ternyata hujan besar tersebut menenggelamkan gunung yang didaki oleh putra Kan'an. Hingga pada akhirnya Kan'an dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah semuanya meninggal ya. Sehingga Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada Allah selamat di dalam kapal tersebut. Nah, hikmahnya dari kisah Kan'an ini adalah jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, dan kita harus patuh dan taat kepada orang tua ya. Sampai kita berkata kasar ataupun membentak ataupun tidak menuruti apa yang mereka katakan ataupun yang orang tua kita nasihatkan ya. Nah, bagaimana dengan anak dari rumah? Apakah kalian anak yang durhaka kepada orang tua? Bapak harapkan Ananda bukan termasuk anak yang durhaka kepada orang tua ya. Karena anak yang durhaka itu akan diazab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Ananda sayangi keluarga. Terima kasih. Di rumah jangan lupa untuk selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, dan terus sayangi keluarga. Bapak tutup dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.